Jumpa kembali di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Kompetisi Berdialog dengan Kolektor episode yang kedua. Sebelum saya memulai video ini, saya mengucapkan banyak terima kasih bahwa pagi ini sudah ada yang mengirim atau mengikuti kompetisi voice record. Tapi saya harus menyelesaikan dulu. Ada 4 voice record yang telah dikirim pada tanggal 30 April 2024 dari 3 peserta kompetisi. Artinya ada 1 orang peserta kompetisi yang mengirimkan beberapa video. Dan karena saya sudah mengatakan bahwa setiap hari saya hanya akan mengupload, memutar voice record dari para peserta kompetisi ini hanya 2 voice record saja, agar supaya konsentrasi dalam penilaian akan semakin tidak membingungkan. Dan nanti pun para mentor, 6 mentor Oma Solusi Indonesia pada akhir periode akan saya mintai untuk advice dari video yang sudah saya upload kemarin, episode 1 dan yang ini adalah episode 2, mana yang baik dan mana yang layak untuk menjadi pemenang dari lomba kompetisi berdialog dengan kolektor. Saya akan menceritakan dulu yang masih di hari kemarin. Itu peserta kompetisinya masih Pak Muhammad Yamin dari plus 628136792 XXXX. Beliau Pak Yamin ini berasal dari Kota Depok dan kemarin beliau sudah mengirimkan rekaman yang dengan deskol Bank CMB bernama Rena, dan setelah itu Pak Yamin menyusulkan rekaman ketika dia ditelepon oleh deskol bernama Tika, mengakui dari Bank UOB, menggunakan nomor 081 999 614837. Saya ulangi, 081 999 614837, jam 9:26. Baik, silahkan mendengarkan dulu. Untuk rekaman yang pertama, deskolnya bernama Tika, jam 9:26. Durasi rekamannya cukup panjang, 10 menit 29 detik. Jamnya jam 9:26. Selamat mendengarkan.
Oke, pintar, silakan punya ya. wawasan tinggi, punya etika beragama yang baik. Iya, memang Anda Ustaz. Memang Anda baik. Tahu-tahu nggak dibayar. Memang Anda baik. Yang latar belakangnya itu memang Iya. tidak punya rasa tanggung jawab. Ya, Bang, tanggung jawab saya. Memang Anda yang tanggung jawab. Kalau Anda yang tanggung jawab, Anda bayar. Bapak itu Ya. punya hutang. Iya, saya punya hutang, betul. Saya tidak mengingkari. Bapak itu nggak bayar dari 3 tahun yang Iya, Anda sendiri tidak mau sebutkan nama saya, nama Anda siapa. Apa? Iya. Apa? Iya kan? Apakah disebut Kalau untuk apa bagaimana? Anda kan petugas, Anda penagih, harus sebutin dong identitasnya dari mana. buat orang yang tidak Ya. punya rasa tanggung jawab? Anda sebutin dulu namanya. Anda kan penagih hutang. Sebutin namanya siapa, dari mana, dari bank apa, nomor identitas Anda sebutkan dong gitu yang jelas, gitu loh. Makanya disebut Jangan ngoceh, tidak mau sebutin namanya, langsung ke fokus permasalahan. itu Ada etika sedikit lah. kebaikan. Kebaikan apa? Anda punya etika nggak? Anda punya etika nggak? Cara nelpon yang baik itu bagaimana? Tahu nggak? Penyalahgunakan uang bank. Loh, kok menyalahgunakan? Kalau saya menyalahgunakan uang bank, saya tidak akan angkat nomor telepon Anda, gitu loh. Kok Anda hati-hati kalau bicara. Anda hati-hati kalau bicara ya. Bapak itu Ini saya rekam loh semua loh. Ya, saya rekam semuanya ya. Anda pembicaraan Anda sudah menyimpang kemana-mana. Ya, uang bank. Anda sudah menyimpang kemana-mana pembicaraannya. Menggunakan Ya, fasilitas Anda sudah salah menyalahkan aturan gitu loh. Tuh, ya. Jadi Anda yang baik beretika. Kalau nelfon tuh beretika. Anda beretika kalau nelfon, ya, sebutin namanya, dari mana, identitas, segala macam. Ya, Anda tidak beretika, gitu. Kok marah? Ngapain saya marah sama kamu? Ini saya marah sama kamu tukang tagih kok. Berarti Iya. kita harus berutang. Iya, saya akan bayar, gitu. Cuman Anda meremindernya tidak benar. Orang yang punya Anda sendiri yang tidak beretika, tidak berakhlak, ya kan? Anda tidak berakhlak, pagi-pagi sebutin nama juga enggak, segala macam. Aku orang yang nggak datang. Iya, saya bagus punya hutang, berarti Bang percaya dengan saya. Anda adalah petugas. Pak Yamin tidak Ya. bayar utang, tidak berakhlak. Gitu loh, Anda yang tidak berakhlak. Saya mau bayar hutang, cuma saat ini belum ada. Begitu loh. Pak Yamin tidak mau Ya. bayar utang. Ini Anda saya record loh ya. Anda sudah mendudukkan pembicaraannya, sudah tidak beretika. Ya, itu aja gitu loh. Uang bank yang Bapak gunakan kemana? Itu urusan saya mau pakai kemana, mau kemana, itu urusannya bukan urusan Anda, begitu loh. Ya, bukan nggak bertanggung jawab, pasti tidak bertanggung jawab, alamat saya lengkap kok. Begitu loh. Gimana? Iya, begitu loh. Gimana Anda sendiri bagaimana? Anda sendiri nggak punya etika. Kabarnya baik ya? Iya, Anda sadar nggak bahwa Anda itu adalah tidak beretika, tidak berakhlak, gitu loh. Cara penagihan yang baik itu gimana? Ya silakan, mau Anda sebutkan segunung orang Anda sebutkan, silakan, gitu loh. Silakan, Anda tinggal saya report nanti ke Yobi bahwa Anda sudah menyalahkan aturan, gitu lah. Menyebutkan nama orang yang bukan yang berhutang, gitu loh. Gimana kabarnya Ya, Mutia? ya silakan, misalnya kesebut, ya Anda sebut, saya record, nanti saya lapor, nanti saya somasi Anda ke Yobi, selesai hidup Anda, gitu loh. Siti Mutia Ya, gimana? silakan, nggak apa-apa, ya Anda sebut aja, Siti Mutia, siapa, Siapa, Pak? ya, Siti Mutia. Anda tidak berakhlak, ya, Anda tidak punya etika, gitu Terus loh, kalau kabarnya Anda tidak beretika, makanya Anda tidak tahu tata aturan, gitu loh. Ya, Anda telepon ke kantor saya, ngomong sana sini, sudah melakukan pencemaran, Ibu ya, Mutia gitu. menyebutkan nama-nama kemana-mana, bahwa saya punya utang di A, di B, di C, segala macam. Itu Anda udah salah aturan, gitu loh, ya. Ya, ngapain Anda seperti itu? Tapi Pak, kalau Ya. Bapak tidak mau disebut, Ya bukan, Anda tidak ngerti aturan, gitu loh. Ngerti nggak aturan? Yang bisa ditelepon itu adalah orang yang berhutang, bukan Anda ngomong kemana-mana. Itu sudah pencemaran nama baik. Ngerti nggak? Ya, itu sudah melakukan pencemaran nama baik. Anda sudah melakukan tindakan pidana. Paham nggak? Kalau Anda manusia, ya, soal utang itu urusan saya,
sakit, bukan saya yang sehat, bukan saya Kalau sakit. saya sakit, Ya, ya, gitu loh. Bapak harus periksa. Kenapa? Ya Anda yang harus periksa, bukan saya. Kalau saya sehat kok. Bang percaya dengan saya berarti saya sehat. Gitu loh. Kalau Ya, sakit, ya, Anda yang sakit. Orang sakit tuh kayak begini. Nelpon tidak etika, segala macam sebutin nama nggak mau. Dari siapa, dari mana? Allah tidak Ya terjaga, kan? Bapak. Enggak, itu nggak ada urusan dengan Anda. Itu anak saya. Silakan, yuk sebutkan saja semuanya. Ya. Ya memang Bapak punya Iya, utang. saya punya utang ya. Anda beretika, Nagi beretika, ya mengerti aturan, ya. Bank itu punya standar, ya. Bank itu ada standarnya, ada aturan main yang negaranya negara hukum. You paham nggak? Gitu loh, ya. Bank UOB itu punya standar, ngerti hukum, tidak seperti Anda, ya. Anda nelpon cuap-cuap nggak keruang-keruangan. Mati. Ini kan etika Anda nggak bagus ini gitu loh. Gimana Pak Yamin? Ya apa? Ya maunya apa? Gimana? Anda mau apa sekarang? Saya minta Bapak melakukan pembayaran. Saya melakukan pembayaran kalau sudah ada saya akan bayar gitu loh. Gitu loh. Ya. Bagaimana Pak Yamin? Saya sudah ngomong berapa kali Anda bagaimana Anda budek ya. Bagian Anda dibayarkan. Ya, sudah saya ngomong kan file ada di saya belum bisa bayar itu aja. Belum bisa mau bayar. Bisa menggunakan aja. Oh ya itu urusan saya, bukan urusan Anda. Kewajiban Bapak Ya, loh. kewajiban saya bukan kalau kewajiban Anda yang bayar, Anda yang tanggung jawab ke saya gitu loh. Memang Bapak siapa? Hah? Nah, saya siapa? Emang anak itu tanya ke saya. Orang pengguna tahu saya siapa. Bapak nggak malu? Oh, apa saya malu? Justru Anda. Saya bisa aja sih bayarin utang Bapak, tapi Oh. kita siapa? Oh iya, makanya. Kalau kamu bisa bayar utang saya bagus. Ya. Setia Ya. atau Ya. Aurel? Iya, silakan. Ya. Ya. Waduh, kamu hebat sekali. Kalau kamu bisa bayar utang saya hebat sekali Tapi kamu. saya bukan Aurel. Iya, iya, memang kamu bukan Aurel. Kamu siapa? Orang saya juga kenal kamu kok. Saya nggak kenal kamu juga kok. Siapa kamu? Kalau memang kondisi Bapak kurang sehat, minta dijaga Pak. Ngapain? Kamu nggak perlu tahu. Saya mau sehat. Kamu yang tidak sehat, bukan saya yang nggak sehat. Kalau saya sehat walafiat, ngerti nggak kamu? Ya. Tiap hari kamu telepon kayak begini bangsa kamu ngaco aja kamu. Ya. Oke, dimatikan untuk penelponan yang pertama. Saya applause dulu untuk Pak Muhammad Yamin. Tipikal desk call yang baru saja menelpon Anda yang di voice record ini adalah tipikal desk call menyerupai sebagai seorang pemuka agama, dan kedua adalah desk call yang suka membuli, mencemarkan nama baik, membuat malu keluarga inti. Tapi untuk penelponan yang baru saja saya putarkan, Anda luar biasa. Dan saya akan lanjutkan penelponan yang kedua. Penelponan kedua masih dengan Pak Muhyamin ya, masih dengan Pak Muhyamin. Nomornya saja yang berganti. Kalau tadi di 081 999 61 4837, kalau ini menggunakan nomor 081 999 711 743. Dan yang pertama menelpon jam 9.26 menit, dan yang kedua ini menelpon jam 10:44 menit. Durasinya adalah 3 menit 22 detik. Selamat mendengarkan.
Iya. Orang sakit udah. Halo. Oke, selesai. Untuk yang kedua ini, jadi di hari yang sama ditelepon 2 kali, dan prinsip utamanya adalah memprovokasi agar supaya debiturnya luka hatinya. Dan ternyata Pak Muhammad Yamin sudah bisa mengendalikan emosi dan sudah menerapkan bahwa tidak ada orang yang bisa menyakiti hati Anda jika Anda tidak mengizinkan hati Anda untuk dilukai. Itulah yang menjadi bahan yang harus Anda perkuat, bahwa ketika Anda menghadapi desk call yang menggunakan teknik teror dengan melakukan sudut pandang dari agama, mereka menyerupai, menyamar sebagai seolah-olah seorang pemuka agama, dan ketika mereka menggunakan nama-nama keluarga inti dengan harapan agar Anda terprovokasi marah, dengan harapan supaya Anda ini terprovokasi untuk merasa risih, jengkel, dan tidak ingin di dalam sebuah keluarga itu terjadi cekcok atau adu mulut. Itu artinya Pak Muhyamin ini sudah bisa mengkondisikan untuk kekompakan keluarga yang solid, sehingga keluarga inti pun ketika disebutkan namanya, ketika si suami selaku pemegang hutang kartu kredit ditelepon dengan kata-kata demikian, keluarga inti itu pun juga tidak mempan. Jadi satu kata, satu arahan dari saya yang perlu saya pertegas, bahwa bila mana yang ditelepon Anda pemegang hutang kartu kredit, dan ketika dia menggunakan menyebut-nyebut nama di telepon, itu adalah unsur kesengajaan. Karena tugas desk call itu adalah mengingatkan tidak untuk menyebutkan nama anggota keluarga inti. Dan jika ini mau dipermasalahkan, itu pada dasarnya bisa, karena ini sudah masuk ke pasal pidana pencemaran nama baik. Dan bagi keluarga inti yang bila diteror oleh kolektor terkait dengan tunggakan hutang kartu kredit, bisa jadi suami Anda, bisa jadi malah itu istri Anda, bisa jadi itu anak Anda ataupun anak menantu, atau bisa sebaliknya itu Anda sebagai anak yang punya hutang adalah orang tua Anda, entah itu orang tua kandung ataupun orang tua mertua. Itu pada dasarnya juga sama, way out-nya adalah Anda buat kronologis perkaranya, tanggal menelponnya kapan, jam berapa, ditelepon menggunakan nomor berapa, dan sebisa mungkin, saya katakan sebisa mungkin, disertai dengan voice record sebagai bukti.
dan somasi itu dikirimkan kepada bank penerbit kartu yang menteror Anda, dan kita sisihkan ke OJK, Bank Indonesia, dan instansi-instansi yang intinya adalah menjaga perlindungan konsumen. Dan itu pun juga kalau Anda mau membawa ke ranah kepolisian karena itu sudah pencemaran nama baik, itu pun juga bisa. Tapi semua tergantung dari porsi Anda masing-masing, dari kesibukan Anda, dari niat Anda, dari ingin memberi efek jerah. Karena pengurusan laporan kepolisian itu sendiri juga membutuhkan tantangan tersendiri. Tidak semua anggota piket penjaga pembuat laporan itu yang terkadang tidak punya dedikasi. Ada oknum-oknum kepolisian petugas piket yang menolak laporan dengan berbagai macam alasan agar supaya dia tidak repot. Tapi hal tersebut jangan pernah menyurutkan semangat Anda, dan jangan pernah Anda takut, gentar. Dan semoga video ini bisa dilihat bahwa cara menjawab kolektor itu yang benar dan baik. Yang 2 voice record dikirim oleh Pak Muhammad Yamin kemarin ini sudah membuktikan bahwa merekalah yang akan mengakhiri sendiri telepon tersebut. Jadi itu adalah indikator bahwa Anda menang, Pak Yamin, karena kolektor mati kutu dan tidak bisa berkata-kata dan akhirnya menelpon telepon yang saat itu sedang mereka lakukan. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.